Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu, dari ribuan ayat dalam Quran, ayat ini yang selalu diulang-ulang tiap pekan. Tentu ada hikmahnya. Banyak ayat, ribuan ayat dalam Quran. Kenapa ayat ini yang selalu dibaca dalam khutbah Jumat? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti Allah ingin ingatkan kepada kita, hati-hati kalian prajurit, hati-hati kalian ibu-ibu, hati-hati dasat. Kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, senang, hobi, gemar memakan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Ibu, itu coba itu lihat jejak digital ceramah saya sebelum pilcaleg, sebelum pilkada. Di mana-mana saya ceramah, di mimbar TV, mimbar khutbah, jangan terima serangan fajar. Kau tidak akan kaya dengan 300.000, dan kau tidak akan miskin ketika kau tolak 300.000. Tapi yang pasti, kalau kau terima 300.000 itu menentukan masa depan bangsamu. Kau lihatlah kemarin anggota DPR-mu toh. Nah, cidak kau. Lihat itu kemarin. Itulah sebabnya Allah melarang. Ya Bu, jadi sudah saatnya tidak saling menyalahkan. Ambil pelajaran, pilkada pemilu 2029 akan datang. Jangan kau pilih karena popularitas, jangan kau pilih karena isi tas, tapi pilihlah karena moralitasnya yang baik. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilcaleg, jangan Islam pilkada, jangan Islam politik. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha agar kita tidak datang. Dia bilang setan di rumahmu, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang. Kau bisa lihat televisi, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang. Kau bisa lihat ceramahnya Ustadz di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda aku lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Ibu, kamu kok kena godaan setan. Ibu sudah jadi setan. Bu, simpan HP-nya Bu, simpan ya. Nggak usah Ibu, Bu, simpan HP-nya Bu. Bisa?
Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, baru disimpan HP-nya. Kalau dibilang godaan setan tidak mempan. Sekali dibilang digoda suaminya kawin lagi, langsung dia simpan. Bapak-bapaknya gembira, amin. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam gambarnya kabur, suaranya tidak jelas. Kita mau dengar nanti kalau pulang Ustadz. Jangan cemas, ini ada kamera saya bawa dari Makassar. Nih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, nonton YouTube. Tablik Akbar Maulid bersama prajurit Pangdam 22 Tambun Bungai. Nah, sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa ibu? Kenapa? Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Bapak-bapak kalau artis, bapak-bapak prajurit, kalau artis kau follow, apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahala, kelihatan dadanya, joget-joget, ten. Habis amalmu, ndak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat. Tapi coba kalau kau follow Dasat Latif, dapat ilmunya. Dapat ilmunya, kau bisa beribadah dengan baik. Kau sebarkan di grup WhatsAppmu, dapat amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif 1212. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ASN, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Bu, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Pak Imam. Pak Imam aja hilang motornya. Ayo adik-adik. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, ada yang serobot tanahmu, siapa kau cari? Ayo, bapak-bapak, ada yang pukul anakmu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suamimu, siapa kau cari? Masa kau cari polisi? Carilah suamimu. Makanya jangan musuh polisi. Saya pergi ceramah, lancar ceramah saya karena dibantu polisi. Macet jalan, saya baca Yasin, nggak gerak-gerak mobilku. Saya tambah Al-Fatihah, nggak goyang mobil. Begitu datang polisi lalu lintas, Pak Ustadz, maju Pak Ustadz, maju. Lancar sampai saya tempat pengajian. Makanya jangan musuh polisi. Kalaupun ada polisi yang di jalan, kau melanggar, kau ndak lihat ini. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Nih. Mana STNK? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau melanggar. Pembohong ini. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Ustadz, ada polisi yang tidak baik. Jangankan polisi, ulama aja kita lihat baru-baru ada yang tidak baik akhlaknya. Iya. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang jaga kamu? Kalau kau mati, siapa yang bungkus kau? Maka yang baik, polisi jaga ulama, ulama cintai polisi, doakan kita sama-sama jaga Kalimantan Tengah. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya.
Adik-adik prajurit, berapa jari-jarimu, Dek? Berapa? 10. Cacat kau itu. Udah ada kakimu. 20. Ini malaikat, Pak. Lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ibu-ibu, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan tanganku, jari-jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Oh ya? Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di Makodam 722 Tanjung Bunai, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ketika kumpul mereka selawat bareng-bareng. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Saya memberitahukan kepada adik-adik polisi dan prajurit, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga, Pak, tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada dosa manusia yang tidak ada dosanya? Ayo adik-adik prajurit, siapa yang tidak ada dosanya di sini? Angkat tangan. Ayo. Kalau saya lihat kau semua muka-muka penuh dosa juga. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini yang di depan kita semua. Ayo. Ini yang ceramah. Ibu pikir tidak ada dosaku? Banyak juga dosa saya, Bu. Terutama dosa mata. Oi. Kalau hari Minggu saya pergi jogging di Pantai Losari Makassar, habis pahalaku, bos. Baru keluar, aduh, sebelah kanan ketek, mundur ke kiri pantat, maju depan pusat, di belakang dada. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Iya toh? Jangankan kita sedulur-sedulur pian sabarataan, ya, kurang apa mulianya Nabi? Nabi Adam ada dosanya, bos. Apa? Makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya, bohong ketika diadili Raja Namrud. Ibrahim, kamu yang hancurkan berhala. Bukan, padahal dia. Nabi Yunus ada dosanya, dia sangka buruk dalam tugas, dia tinggalkan dakwah. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, gagal dia didik istrinya. Itu Nabi. Apalagi kita prajurit yang banyak pinjol. Sudahlah, saya tahu semua mainanmu, bos. Madalah. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang pahalanya, ada namanya malaikat pencatat kebaikan sebelah kanan. Timbang dosanya, ada malaikat pencatat dosa. Maka ada masing-masing. Kenapa tidak disatukan itu pembukuan? Itu kalau kita ada pembukuan kan ada pemasukan, ada pengeluaran. Kan mau dihitung mana lebih banyak pemasukan atau pengeluaran. Kalau dosanya lebih banyak daripada amalnya, masuk neraka. Kalau amalnya lebih banyak dari dosanya, masuk surga, meskipun selisihnya 0,1%. Bukan pilkadenya. Maka ketika berkumpul seperti ini, selawatlah. Kan tadi adik-adik prajurit kita berselawat, orang yang ikut berselawat dapat pahala lebih banyak daripada jumlah air hujan. Nah, baru kau menyesal tidak ikut tadi. Nah, saya mau ajak selawat, bisa? Bisa? Kita bertanding, boleh? Kita tanding mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, kita dengar dulu ibu-ibu, ras terkuat di bumi.
Belok sen kanan tidak belok. Bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu emak-emak. Yuk salawat Bu, bareng-bareng. Salatullah salah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Masya Allah, terima kasih Bu, nilainya 9,5. Oke. Ayo bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo ibu-ibu diam ya. Yuk salatullah ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih, nilainya 9,7. Nah ibu bapak diam ya, ibu bapak diam, kita dengar di atas. Kapan lagi kita kerjai 2 jenderal? Ayo Pak Jenderal, jangan mempermalukan Pak. Ya Pak, kita selawat. Yuk. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala ya. Nilainya 9,9. Mohon maaf Bu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil nanti sedikit honorku. Ya Pak Jenderal, saya pernah salah menerima honor. Di Makassar kan kalau malam biasanya 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama, saya ceramah kedua. Kejarlah saya buru-buru, dikejar sama panitia, panitianya MC. Ustadz tunggu dulu Ustadz. Apa Dek? Tunggu dulu Ustadz. Kenapa? Tunggu dulu. Lari, pas dekat, dikasih keluar amplopnya. Langsung kusambar. Kan malu-malu kita kalau dilihat orang banyak. Makanya ini etika, jangan kasih amplop depan orang banyak. Malu-malu kasihan Ustadz. Langsung ku kasih masuk kantongku. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat kita rezeki malam ini Dek. Begitu saya buka, astagfirullah, salah kasih panitianya Bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak Pangdam, jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang buruk ini Pak. Ya, ayo kita semua sama-sama yuk. Ayo kita salawat sama-sama yuk. Yuk, yang ada HP-nya boleh ndak dinaikkan HP-nya, nyalakan blitsnya. Yang sebelah sana boleh ndak? Ayo, yuk. Kita nyalakan handphonenya Bu. Yang tidak punya HP, kita pinjam HP-nya teman. Ayo, iya semua nyalakan HP-nya. Ayo nyalakan HP-nya. Bapak-bapak yang di sana, ayo kita nyalakan dulu. Kita sampaikan bahwa ini loh Pangdam 22 salawatan malam ini. Yuk jangan terlalu pelit nah. Yuk nyalakan HP-nya. Yuk, mudah-mudahan yang nyalakan HP-nya kita berkumpul bersama Rasulullah kelak di padang mahsyar dan masuk bersama Rasulullah minum telaga Al-Kausar. Yuk semua yang di sana Dek, yang di sana yang jual balon, nyalakan semua. Yuk bismillah. Yuk kita mulai dari arah ke kanan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sudah, simpan lagi. Nah, saya mau tanya selanjutnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Pangdam 22 Tanjung Tambun Bunai.
Tambun Bung Nai. Ya sudahlah, saya pura-pura juga. Ya, Bapak Mayor Jenderal Zainul beserta istri. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Ada kelebihan beliau sebagai wakil, beliau bisa mewakili gubernur, tapi gubernur tidak bisa mewakili wakilnya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Kajati, Pak Kabinda, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik prajurit ini yang merebana, boleh tidak jawab siapa nama anak terakhirnya Nabi? Ya, pas. Ibu-ibu di sini, ayo ibu, berapa istrinya Nabi? Pas. Ibu-ibu yang di depan, berapa anaknya Nabi? Ayo, siapa anak pertamanya Nabi? Tuh, inilah gunanya maulid. Kita mau dengar sejarah Nabi supaya kita tahu. Bayangkan, sudah 25 tahun, 40 tahun jadi umat Nabi, tidak tahu siapa anak pertamanya Nabi, berapa jumlah anaknya, anak bungsunya Nabi. Coba adik-adik prajurit, kalau di depannya Pak Zainul, lalu kau ditanya siapa nama anak pertamaku, kau tidak tahu, pasti kau push up. Iya kan? Nabi paling cinta kepada umatnya, lalu kita tidak tahu sejarah Nabi, apalagi mau contoh Nabi. Carita mati kau bisa contoh Nabi, kalau sejarahnya kau tidak tahu. Maka ini gunanya maulid. Untuk apa maulid? Kita mau meneladani Nabi dari Sabang sampai Merauke. Bahkan tadi malam saya masih ceramah maulid di kota Kinabalu. You know Kinabalu? Hah? Masya Allah ibu, sama juga temanya meneladani Nabi. Tapi masalahnya bagaimana teladani Nabi? Caranya kencing, caranya bertetangga, caranya tidur, caranya makan, caranya berucap, caranya memimpin, caranya jadi pembayar zakat. Kita tidak tahu sejarah Nabi. Ini makanya sejarah Nabi, inilah maulid. Maka kalau adik-adik sekalian yang baru belajar agama 1-2 kitab, modal jenggot dan celana jengki, oh maulid bid'ah, itu tidak ada pada zaman Nabi, itu sesat. Bos, silakan kalau kau tidak mau maulid, tapi jangan kau tuduh kami sesat, karena kami juga, kau tidak maulid, kami juga tidak bilang kau sesat. Maka yang baik, yang mau maulid silakan, yang tidak mau silakan, jangan saling menyalahkan. Apa yang salah dengan maulid ini? Coba kita lihat hari ini. Dengan maulid, satu, kita dengar pengajian. Mana ayat yang melarang pengajian bersama dengar? Yang kedua, kita dengar ceramah. Mana ayat atau fatwa ulama melarang ceramah rame-rame? Yang ketiga, ada silaturahmi. Bisa ketemu gubernur. Pak, saya ikuti maulid beberapa provinsi. Saya lihat Forkopimda yang paling akur di sini Pak, Kalimantan Tengah. Biasanya yang hadir cuma wakilnya. Ini alhamdulillah gubernurnya, wakilnya hadir Pak. Tentaranya hadir, polisinya hadir, jaksanya hadir. Ini contoh yang baik. Inilah sebabnya barangkali sehingga di Kalimantan Tengah ini Allah turunkan keberkahan dari langit. Silaturahmi. Coba kita sesama prajurit dengan istri tidak pernah ketemu, dengan tetangga, dengan maulid kita ketemu hari ini. Alhamdulillah. Selama ini kita cuma dengar Dasat Latif hanya di YouTube. Alhamdulillah malam ini kita lihat langsung. Ada yang bilang, ternyata kecil orangnya. Malah ada saya dengar ibu-ibu tadi saya lewat, dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Iya. Maka maulid Hasanah Indonesia. Maulid hanya ada di Indonesia. Di Timur Tengah tidak ada kita dapat maulid Pak.
Maka kini kita pelihara sebagai ciri keislaman bangsa Indonesia. Satu. Dua, kita mau teladani Nabi. Tidak usah dulu banyak-banyak, satu saja dulu. Salat berjamaah. Itu aja dulu. Alhamdulillah, di mana-mana masjid di Kalimantan Tengah ini, setiap saya pergi sholat subuh penuh jamaah. Ush. Masya Allah, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun. Masya Allah, ini aja dulu deh diamalkan. Sholat jamaah, Kapoldanya berjamaah, Pangdamnya berjamaah, gubernurnya berjamaah, ulamanya harus lebih utama. Itu kalau pemimpin sholat jamaah Pak, lebih cepat pengaruhnya daripada dakwanya das atlatib. Coba kalau saya ceramah, ayo adik-adik prajurit, mari kita sholat jamaah, tidak ada yang datang. Kapolda, ayo, tidak ada. Tapi begitu Kapolda yang sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai berdoa dia bilang, Pak Kapolda, mana ini Pak Dirlantas? Tidak pernah juga saya lihat ini Dirlantas datang sholat jamaah. Ajudan langsung telepon Pak Dir, Pak Dir, dicari sama Kapolda Pak. Kata beliau tidak pernah dilihat sholat jamaah. Besok belum azan itu sudah ada itu Dirlantas di masjid. Itu hebatnya dengan jabatan. Maka sholat jamaah. Kenapa orang Islam malas datang berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Gubernur umumkan, siapa yang datang berjamaah di masjid, dikasih beras 5 kilo, gula 2 liter, minyak goreng 4 liter, pembeli pulsa 100.000. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 9 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Cuma karena tidak dilihat, maka isinya masjid rata-rata pensiun yang sudah muka-muka sakaratil maut. Yang kedua, sebab malasnya orang datang berjamaah di masjid, dia tidak tahu pahalanya. Ibu-ibu, adik-adik prajurit, tahu ini pahala berjamaah. Kalau kalian wudhu dulu lalu ke masjid, kata Nabi, catat itu pahalamu kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri hapus dosa kecilmu. Jadi kalau dari rumah ke masjid 400 meter PP berapa? 800 meter. 800 meter langkah kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Berapa langkah kakinya itu? Apalagi kalau dia jalan begini. Lebih banyak lagi toh. Masya Allah. Ya, apalagi keutamaan berjamaah. Kata Nabi, seluruh materi yang kulewati, aspalmu, tegelmu, pagarmu, tumbuhan, semua akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia sorga. Saya saksinya dia datang berjamaah asar. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan ketika kau tiba di masjid, setiap 2 rakaat sholatmu pindah tempat. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Misalnya salat tahiyatul masjid di sini, salatnya lagi sunnah rawatib, dia pindah lagi, tambah lagi 2 rakaat, pindah lagi, tambah banyak saksi. Itulah sebabnya juga Nabi anjurkan, kalau kau ke masjid usahakan beda jalanmu pergi, beda juga jalanmu pulang. Datang dari sini, pulangnya dari sana. Jangan juga salah paham. Selesai dengar ini, dia mau ke masjid, dia ke stadion dulu, supaya tambah banyak langkahnya. Pulang sudah selesai sholat, beleng-beleng namanya itu. Apalagi keutamaan berjamaah. Kalau hujan, gerimis, basah, lalu basah bajumu, kata Nabi, baju yang basah itu akan jadi protektor, akan menjadi jas hujan, akan menjadi pelindung agar kau tidak disentuh api neraka kalau itu bajumu basah. Jangan juga salah paham setelah dengar ini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buka payungnya, itu beleng-beleng juga itu. Ya, apalagi pahala berjamaah lipat 27.
Artinya apa? 1 kali salat jamaah, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi sholat berjamaah keutamannya. Di masjid kita lebih khusyuk. Kalau di rumah, Allahu Akbar, bau hangus. Tiba-tiba sudah takbir, Allahu Akbar, lompat kucing di atas meja. Tidak ditutup, terpaksa kreatif bapaknya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Banyak godaan kalau di rumah. Insya Allah kalau di masjid kita lebih khusyuk. Kalau di rumah, saya sudah tahiyat atau belum ini? 2 atau 3. Tapi kalau di masjid, nggak usah kau bingung. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, kita bisa doa bersama. Barangkali kita banyak dosa, Allah akhirnya tolak doa kita. Atau barangkali kita tidak tahu adab dan sunnah-sunnah berdoa, maka kita susah berdoa. Tapi di masjid ada ulama, ketua MUI, ada mubalik, mereka memimpin doa, sehingga semua doa dalam masjid, amin, Allah angkat semua doanya. Makanya Pak Imam selalu saya ajarkan, kalau baca doa, baca yang umumnya orang hafal maknanya dan kasih keras-keras. Ada juga biasa orang mimpin doa, kita tidak tahu apa dia baca. Kita yang di belakang yang penting amin. 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 Siapa tahu anak muda baca doa yang tidak ada istrinya. Dia berdoa kecil-kecil, ya Allah berikanlah kami jodoh. Dia bilang bapak-bapak di belakang, amin. Dia bilang pula istrinya, amin. Berarti kau izinkan istrimu, suamimu kawin lagi. Ya. Nah, itulah keutamaan berjamaah di masjid. Yang ketiga, penyebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Manajemen masjid tidak bagus. Apa artinya? Ada masjid Pak, imamnya Allah Karim. Dia balik-balik sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan. Itulah sebabnya imam kalau mau angkat takbir Allah sebelum Allahu Akbar, dia sunnah lihat dulu mengucapkan salat jami rahimakumullah, salat jami rahimakumullah. Itu kalau tentara inspeksi pasukan, lihat dulu, oh banyak rematik. Jangan kasih terlalu panjang kau baca. Orang tua di belakang rematik, kau siksa dia. Belum selesai bacanya, jatuh kepalanya ke sini. Belum selesai, diangkat lagi ulang. Masih belum selesai, jatuh kembali lagi kepalanya. Dalam hatinya, waduh lawas banar ini. Iya. Iya. Yang kedua, kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? 1, kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Anak muda penghafal Quran pulang dari pesantren disuruh jadi imam, baca Al-Fatihah lancar. Begitu baca surah pendek, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget, stres hilang hafalan. Apa sambungannya ini? Dan ingat-ingat tidak bisa dia sambung. Apa sambungannya ini? Suasana hening, tiba-tiba Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Ya, makanya dianjurkan baca yang umumnya orang hafal, supaya kalau kau salah, ada yang bisa koreksi. Coba kalau imam baca wadduha, salah, kita bisa bantu. Begitu kau salah, panjang sekali, kau salah, hadapi susahmu sendiri. Yang kedua, tujuannya apa? Supaya kita bisa khusyuk mengikuti. Kalau imam baca wadduha, kita ikut. Coba lihat anak-anak. Kalau imamnya baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut, dia bilang kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kenapa? Dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 70, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, imam belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal. Terpaksa kita kreatif sendiri. Dibacalah saldo uang, pengeluaran, bayar listrik, bayar air, honor mubalik Jumat,
Belum selesai dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai lagi dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI. No. Hai. Siapa ini? Siapa yang salah? Imam. Yang berikutnya, manajemen masjid tidak bagus. Banyak masjid saya lihat bangga kalau saldonya puluhan juta. Saldo kas 112 juta. Begitu kerannya rusak, tidak ada yang ganti. Pengurus masjid 50 orang, keran rusak, tidak satupun orang yang mau perbaiki. Untuk apa kok jadi pengurus masjid? 50 pengurus masjidnya, tidak ada kita lihat datang berjamaah di masjid. Saldo kas 70 juta. Begitu kita pup, tidak ada air. Kalau kencing Pak masih aman, tapi kalau itu yang kuning, saya pernah rasakan. Karena kebelet, nggak lihat air dulu. Begitu selesai, mati. Waduh, terpaksa kita keluar begini. Dengar ini pengurus masjid, kalian yang simpan saldo uang puluhan juta sampai ratusan juta, sementara pelayanan berjamaah tidak nyaman, kalian akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Kenapa kau simpan sedekahnya orang tidak jalan amalnya? Jadikan dia mic, jadikan dia sound system, jadikan dia karpet, jadikan dia AC, jadikan dia beasiswa bagi anak yatim yang ada di samping masjid itu. Jangan disimpan saldo kas. Apalagi yang membuat orang malas manajemen masjid, penceramanya. La ilaha illallah. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digunting lehermu. Wah, dia bilang anak muda, astagfirullah, nggak usah kok ke masjid bikin takut-takut. Dapat lagi muadzin, muadzin yang sudah pensiun, tinggal 3 giginya. Bagaimana ada mau ke masjid Pak? Karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita ruku, semut. Tidak ada lagi AC-nya. Saya alhamdulillah sudah 4 masjid saya bangun. Jadi kalau bapak-bapak nonton itu YouTube saya, insya Allah ibu ikut bangun. Karena semua penghasilan saya dari YouTube, bangun rumah ibadah, memberikan beasiswa puluhan anak yatim piatu. Masjid saya Pak Jenderal itu sama konsepnya, dibawanya kolam. Ini nanti saya tanggal 29, 27 malam baru bayangkan, karena sibukku melayani undangan maulid, masjid saya terlambat maulid. Nanti tanggal 27 malam ini saya bagi Kak Dominja 10.000 ember maulid. Di belakangnya itu masjid saya ada kolam, ikannya saya islamkan, ikan koi. Koi kan dari Jepang, agamanya Shinto. Sebelum saya kasih turun, saya suruh syahadat. Kau turun sudah syahadat. Masya Allah. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Ini honornya untuk Jumat depan, ini honornya, dan ini judulnya. Muadzinnya kita gaji layaknya pegawai negeri. Imamnya penghafal Quran, sudah 2 kali juara hafal Quran 30 juz di Sulawesi Selatan MTQ. Ber-AC, karpetnya empuk. Enak orang ke masjid. Di Masjid Ujung Pandang, masjid saya dikelari dengan masjid anak muda. Kenapa? Seluruh pengurusnya anak muda. Jamaahnya 80% anak muda semua. Nah, orang naik ke masjid, kita ke sana, kenapa? Dia nyaman. Nah, berjamaah, ada yang tanya, bagaimana kalau perempuan Ustadz? Boleh enggak? Boleh. Enggak ada ayat hadis melarang perempuan. Cuma Nabi katakan, perempuan tidak dianjurkan, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu tidak dianjurkan? Karena perempuan kalau keluar fitnah dan bisa diculik. Dulu tidak aman. Di Palangkaraya ini aman. Apalagi kalau usia 65 tahun. Nah, siapa mau culik kok ibu? Bikin susah. Iya. Nah, sekarang anggaplah semua rajin berjamaah.
Tapi apa hikmahnya jalan berjamaah dengan masyarakat? Ini yang saya penting jelaskan. Hikmah sholat sunnah berjamaah. Berjamaah itu kan hukum sunnah. Apa hikmahnya? Satu, berjamaah mesti ada persatuan. Berjamaah berarti dari satu kumpul, jamaah namanya. Berkumpul berjamaah. Artinya apa? Dalam sholat berjamaah ada persatuan. Maknanya Indonesia kalau mau maju mesti bersatu. Saya kasih contoh. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat jamaah seandainya semua jamaah pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang orang Banjar, makmum, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula saudara kita orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore beneh. Datang pula saudara kita orang Bugis, dia takbir pakai Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai anak Betawi. Allah gede banget gitu loh. Coba, itu baru 5 suku. Bagaimana kacaunya sholat kalau kita tidak bersatu? Sholat berjamaah saja mesti bersatu, padahal kita cuma satu masjid. Apalagi bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sukunya berapa, bahasanya berapa, tapi kita mampu rukun menjadi Republik Indonesia. Ibu-ibu, Bu, tahu Timur Tengah? Arab. Di Arab itu, Bu, cuma satu bahasanya, bahasa Arab. Satu sukunya Arab, sampai sekarang belum rukun. Kita Banjar lain bahasanya, Dayak lain bahasanya, Jawa mangga, Sunda monggo, tak balik. Iya toh? Memang ini Bu, dia tunggu saya salah. Maka mesti bersatu. Ibu-ibu, Bu, lihat ini bangunan. Kita namanya membangun. Itu Jenderal Sudirman membangun. Coba lihat itu. Kira-kira apa isinya itu? Dia bisa tegak begitu. Apa isinya? Satu, ada semennya. Dua, ada batunya. Tiga, ada pasirnya. Empat, ada besinya. Tidak mungkin dia berdiri kalau dia hanya satu-satu. Batu saja tidak mungkin bisa begitu. Semen saja tidak mungkin. Besi saja tidak mungkin. Maka dia harus disatukan. Apa yang ada di dalam? Batu keras. Tentara keras, kuat. Tapi harus ada basirnya. Kecil, sedikit-sedikit tapi banyak rakyatnya. Tapi mesti ada semennya. Biar ada batunya yang kuat, ada semennya banyak, tapi harus diikat oleh semen. Siapa semen ini? Para ulama dan ahli-ahli agama. Sudah cantiklah begini. Begitu juga Indonesia. Kalau berjamaah, tidak mungkin jalan jamaahmu kalau kau tidak bersatu. Coba lihat, kalau apapun asalmu, ketika masuk masjid, mesti satu arahmu. Yang dari timur hadap ke barat, yang dari barat hadap ke barat, dari selatan hadap ke selatan, dari barat hadap ke barat. Bayangkan kalau kita egois, masing-masing mengarah ke arah datangnya. Yang selatan menghadap ke selatan, yang barat menghadap ke barat, yang timur menghadap ke timur, yang utara menghadap ke utara. Begitu ruku, tabrakan pantatmu. Itulah makna persatuan. Boleh berbeda, tapi tetap satu bangsa Indonesia. Maka tidak boleh mengembangkan ini Jawa, ini Sunda, ini
Madura, ini Dayak. Tidak boleh, kita sama-sama rakyat Indonesia. Tidak boleh ini mayoritas, ini minoritas. Itu adalah jualan-jualan orang yang ingin melihat bangsa Indonesia hancur. Maka kita semua wajib menjaga. Kenapa? Karena kalau kacau, bukan orang Malaysia yang rugi, bukan orang Singapura yang rugi, tapi kita sendiri bangsa Indonesia. Poin pertama, bersatu. Yang kedua, imam. Dalam berjamaah pasti ada unsur. Pertama, unsur imam. Sudah itu di belakangnya imam, kalau dia lebih dari 3 orang, belakangnya imam sebelah kanan, ada namanya muballaghah. Apa ibu? Namanya apa? Muballaghah. Yang mana ini muballaghah? Kalau imam bilang Allahu Akbar, ada yang teriak Allahu Akbar. Imam bilang Sami Allahu liman hamidah, ada yang teriak Rabbana lakal hamd. Muballaghah berasal dari kata muballigh. Apa artinya? Yang menyampaikan, anggota DPR. Ini anggota DPR nih ngomong. Yang berikutnya umat, jamaah. Imam, bapak-bapak pernah berjamaah? Ayo adik-adik prajurit pernah berjamaah? Pernah adik-adik santri pernah jamaah? Pernah ndak imam salah? Pasti pernah. Salah ucapkah, salah gerakankah? Imam mestinya ruku, dia sujud. Boleh ditegur? Boleh. Siapa yang tegur? Bukan semua yang di belakang. Siapa yang tegur? Nih, muballaghah namanya. Dia akan katakan, tegur dia. Makanya kalau berjamaah, imam salah baca, tidak boleh semua ngomong. Kenapa? Bingung imam. Yang mana saya dengar ini? Itu unjuk rasa. Bingung yang mana mau didengar. Maka anggota DPR, kamu ngomong. Kalau pajak naik oleh gubernur, pajak naik dari bupati, ngomong dong anggota DPR. Jangan kau diam. Karena kalau kau diam, rakyat nanti ambil bagianmu. Ngomong dia, tutup jalan. Boleh ditegur imam yang salah, boleh. Tapi bagaimana cara sebutnya? Imam mestinya ruku, dia sujud. Maka diucapkan Subhanallah, Maha suci Allah. Tidak boleh imam salah, gubernur salah, imam salah. Mestinya ruku, dia sujud. Imam salah kau. Tidak boleh, anarkis. Imam salah, dongo. Salah. Ada imam salah, langsung dia bodoh ini. Langsung dia bilang yang satu, batal sholatmu, tidak boleh bicara. Dia bilang yang satu lagi di belakangnya, kau juga batal. Yang satu lagi lebih parah, dia bilang, untung saya tidak ngomong. Itu tidak boleh orang ngomong. Makanya ini muballaghah yang ngomong. Adik-adik, para mahasiswa kalau ada hadir, kalau kalian unjuk rasa, menyebut nama Allah lalu melempar, kamu akan dicari di akhirat kelak. Dia bilang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lempar, nanti Allah marah. Kenapa kau sebut namaku ketika kau merusak? Sama, coba sebut namaku kau rusuh. Dasat Latif bakar. Dasat Latif bakar. Oh, saya tuntut kau pencemaran nama baik. Allah juga begitu. Nah, kalau imam salah, jangan nanti ditegur, sudah ditegur masih ngotot. Sudah kentut, mam, kentut. Sedikit aja kok. Batal. Makanya kalau penegakan hukum, sudah ada kaitan hukum, ndak usah banyak bicara deh. Prasangka tak bersalah. Sudahlah, seperti orang Jepang itu Pak. Baru dicurigai, mundur. Itu etika orang Islam. Supaya apa? Kita tidak ribut. Nah, kemudian jadi makmum, jadi rakyat juga ada aturannya. Kata makmum, kata Nabi, kalau kau jadi imam pakai parfum, kalau kau jadi imam sikat gigi, kalau kau jadi imam jangan kau ganggu orang sampingmu. Kalau kau jadi makmum, mulai dari takbir itu tidak boleh kita besar-besar. Ada orang takbir rasanya dia paling soleh dalam masjid, kayak dia mau makan kita punya telinga kalau dia baca Fatihah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak dia mau gigit ya gitu. Kenapa kita kalau ke masjid disuruh pakai parfum, disuruh sikat gigi? Itu maknanya apa? Apakah harumnya sampai kepada Allah? Tidak. Apa maknanya?
Jangan kau ganggu orang di sampingmu gara-gara bau badanmu. Makan jengkol tadi malam, 2 hari tidak mandi, lupa pakai deodoran. Dia takbir Allah, alhamdulillah mandi di sampingmu di seumur hidup kau dia ingat itu. Begitu kau lewat besok dulu, bau keteknya. Itu maknanya, jangan kau ganggu orang. Coba lihat, ada lagi yang ganggu kita kalau berjamaah itu kaki. Allahu Akbar, kasih pindah kaki, kasih pindah lagi. Saya pernah itu Pak, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi, saya kasih pindah, dia makin menyerang. Akhirnya tidak bisa goyang saya kasih gini kaki saya. Selesai sholat ditanya, kenapa injak kakiku Ustaz? Kau juga, kenapa kau sentuh kakiku? Akhirnya kau sentuh, inilah saya ingat terus, kayak kita main-main saja di bawah ini. Sebenarnya kenapa kau sentuh kaki saya? Dia bilang supaya rapat saf. Saya bilang, Dek, kau belajar fikih ya, kalau mau rapat saf bukan kaki jari-jari yang kau kasih rapat, apa? Pundakmu ini. Kalau jari-jari kakimu rapat, dia bisa rapat jari-jarimu, tapi safmu longgar. Allahu Akbar. Cari masalah. Iya. Kalau orang menerapkan salat jamaah dalam kehidupan sehari-hari, aman kita bermasyarakat. 2. 1, salat jamaah. 2, sifat Nabi dalam rumah tangga. Suatu kali Pak, Nabi pulang ceramah. Tengah malam, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak jawaban. Ketuk lagi. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak jawaban. 3 kali ketuk. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Lalu Nabi ambil serbannya Pak. Dia buka, dia hemparkan di depan pintu. Tidur beralaskan serban di depan pintu. Begitu bangun suaminya, istrinya, Aisyah bangun, buka, kaget Aisyah. Nabi lebih kaget. Dia ambil tangannya lalu dicium tangan istrinya, lalu dia berkata, ya Khumairah, maafkan saya terlambat tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Allah karim. Ada prajurit begitu di sini. Adek, coba dengar. Nabi kalau ketuk pintu itu begini. Kalau kita, woi, Masya Allah. Itulah Nabi, begitu sayangnya sama istrinya. Coba kalau kita Pak, pangkat kombes kolonel, habis tugas daerah, woi, bego memang ini. Allah kirim. Apalagi Nabi tidak ada satupun istrinya dipanggil dengan namanya. Aisyah beliau panggil Khumairah yang kemerah-merahan pipinya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Tidak pernah dipanggil Khadijah sini, tidak. Aisyah sini dulu, tidak. Maka mulai malam ini Pak, panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Itu aja dulu kau contoh deh. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Hidungnya tidak mancung Ustaz, giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya lehernya, pokoknya cari yang baik, mana yang bagus. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Masya Allah. Pak, mau lihat lagi. Ini aja dulu kita contoh, tidak usah terlalu muluk-muluk. Nabi kalau minum itu 1 teguk dia kasih istrinya. Dan hebatnya lagi Bu, Nabi kalau minum bekas bibirnya Aisyah dia minum. Misal Nabi Aisyah minum di sini, dia kasih Nabi 1 minum, dia minum lagi bekas bibirnya Rasul Aisyah. Coba Pak contoh deh. Mulai besok contoh ini Pak. Begitu kau minum bekas bibirnya istrimu, bau betul mulutmu. Nggak usah banyak-banyak dulu deh. Itu aja dulu dicontoh. Bu. Baca itu Barasanji. Adik-adik. Baca itu sejarah hidupnya Nabi.
Nabi sendiri yang tambal bajunya kalau robek. Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Nabi sendiri yang sediakan sarapannya. Besok ibu sampaikan kepada suami, kau contoh Nabi Pak ya, sediakan sarapan sendiri. Ibu mau seperti Nabi bu, suaminya? Mau ibu? Mau? Betul mau? Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu seperti Khadijah? Sudahkah ibu seperti Khadijah? Mau seperti Nabi Muhammad suaminya, baru dia tukang ngomel. Dia panggil suaminya, tidak punya sopan satu. Jangan ketawa, saya serius ini. Bu, itu Khadijah bu. Kalau Nabi pergi keluar, sebelum datang Khadijah sudah siap dengan baskomnya. Tahu baskom? Lalu diisi air hangat. Setelah itu Nabi datang, disuruh duduk di kursi, kakinya Nabi direndam air hangat oleh Khadijah, lalu dibersihkan dan diurut-urut telapak kakinya. Bisa kok? Pak, belikan besok baskom istrimu. Sudah, tidak usah dulu banyak-banyak kita contoh deh. Ini saja dulu dalam rumah tangga. Kadangkala kita lebih hormat kepada istri tetangga daripada istrinya orang. Sama ya? Kadangkala istrinya komandan kita sopan, istri sendiri yang masakkan kita, istri sendiri yang rawat anak kita. Kadangkala kita tidak hormati, padahal istrinya komandan suka maki-maki kita. Bego memang. Kau hormat, siap bu. Mulailah dulu dalam rumah tangga. Kita tahu ini gaji-gaji tentara belum seperti yang apa kita harapkan. Tapi tidak boleh menjadi alasan rumah tangga kita tidak bahagia. Karena bukan harta yang banyak bisa membuat kita bahagia, tapi keteladanan dalam rumah tangga Rasulullah. Bapak tahu, Nabi itu rumahnya, kalau berdiri sholat jamaah, sampai itu kepalanya di langit-langit rumahnya. Kalau beliau berjamaah dengan Aisyah di kamarnya, itu telapak kakinya Nabi menyentuh kepalanya Aisyah. Maka kadang Aisyah kasih ketek-ketek ke kakinya Nabi. Begitu kecilnya rumahnya. Maka jangan kau pernah mengeluh dengan asrama. Yang membuat kita lapang bukan harta. Kalau harta yang membuat bahagia rumah tangga, tidak ada anak orang kaya yang cerai. Tapi buktinya lebih banyak anak orang kaya yang cerai daripada yang miskin. Tapi kalau orang kaya tidak pernah saling menghormati, saling memaki, orang masih bilang, wah yang penting rumahnya bagus, mewah mobilnya, makannya enak, ke Eropa tiap tahun, meskipun dia bertengkar, paling tidak kenikmatan dunia dia dapat. Kalau kita sudah rumah asrama, istri jelek, suami jelek, suka ngomel, makan ala kadarnya, utang banyak, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia? Yang herannya lagi bertengkar, hamil lagi. Heran aja kan? Apa maksudnya ini? Sudahlah. Ayo, kalau cinta kepada Rasul bermula dari rumah. Orang bisa dipastikan jadi koruptor suaminya karena istrinya yang hasut. Berapa banyak pejabat-pejabat karir, politik, TNI, Polri, ASN dipermalukan di media karena istrinya yang hedon. Ibu-ibu para PJU, tentara maupun polisi, ASN, kepala dinas, bukan saatnya kita sekarang flexing, pamer-pamer. Rakyat marah, kenapa? Mereka susah cari lapangan kerja, mereka susah bayar utang, sementara kita pamer-pamer padahal kita tahu, mereka tahu berapa gaji kita. Ibu-ibu, maafkan saya, ini ibu-ibu yang kaya nih, sudah tidak saatnya pakai pamer-pamer. Biar ibu tidak pamer, orang tahu ibu kaya. Kalau dua pejabat, istri pejabat, sama-sama kaya, satu yang sederhana hidupnya, satu yang pamer-pamer, mana yang ibu hormati? Yang sederhana. Lagi pula kalau kaya ngapain pakai yang asli? Seperti Ibu Pangdam, Ibu Amalia Murad. Biar beliau pakai yang palsu, orang juga percaya asli. Maka ibu-ibu yang kaya nggak usah pakai yang asli, pakai aja yang palsu.
Kenapa? Orang juga pasti percaya asli. Pakai yang palsu, yang asli kasih anak yatim piatu. Yang asli kasih prajurit kita yang meninggal istrinya atau meninggal suaminya, disekolahkan anaknya. Kalian juga yang miskin, jangan kau pakai yang asli. Kenapa? Orang juga tidak percaya. Di mana ada apa pasti palsu itu? Maka tidak usah pakai yang asli, pakai aja yang palsu. Yang asli kasih istri untuk sekolahkan anak. Sudah tidak saatnya kemarahan kemarin, kita harus belajar. Jangan lagi ada pamer-pamer. Ya? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dalam rumah tangga sudah itu. Setelah rumah tangga, apalagi kita contoh Nabi dalam bertetangga. Terima kasih Pak Gub. Pak Gub, apa maknanya ini? Apa sudah saya suruh berhenti atau minum lagi dulu Pak Gub? Lanjut terus. Lanjut Pak Gub. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung saya ingat, kenapa Pak Gub sudah hampir 6 kali ngundang saya, tidak pernah saya datang. Bukan karena pilkada Pak Gub, bukan Pak Gub, memang waktu. Tapi kenapa ini baru 1 kali mengundang langsung datang? Karena beliau yang langsung WhatsApp saya. Pak Jenderal langsung WhatsApp saya Pak Zainul, tidak dia bilang Pangdam, saya Pak Zainul minta ceramah Ustaz. Tapi padahal saya sudah tahu karena ada nomornya di HP ku. Beliau selalu ngajak saya nonton bola waktu belum jadi Pangdam, dan saya senang. Dia bilang salam dari Ibu Amelia Murad. Saya bilang saya tahu Pak, masih ada namanya di HP saya. Itu ini sistem komunikasi perlu ya. Oke, berikutnya kepada tetangga. Kita prajurit kan hidup di asrama, potensi kita ribut. Bagaimana Nabi bertetangga? Nabi jelaskan, itu kalau Nabi bertetangga, kalau beliau bikin makanan dan makanan itu nyebrang baunya ke tetangga, wajib kita kasih tetangga. Coba ini diamalkan. Nggak usah dulu yang banyak-banyak, ini aja dulu diamalkan. Bahkan Nabi mengajarkan dalam bertetangga, itu kalau pohon, bapak nanam pohon, lalu pohon itu nyebrang rantingnya ke pagar, itu halal, yang nyebrang halal untuk tetangga yang nyebrang dahan rantingnya. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang pagar? Lain pula pikirnya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saling menghormati dalam rumah tangga, lalu tetangga. Berikutnya, Nabi masih dalam rahim, sudah wafat bapaknya, yatim piatu. Baru 4 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun diambil ibunya bersama ibunya Siti Aminah. Usia 6 tahun meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya, 8 tahun meninggal. 2 tahun saja sama kakeknya. Meninggal kakeknya, diambil lagi pamannya Abu Talib. 12 tahun sudah ikut berdagang, bukan pakai mobil, tapi dagang dari Mekah ke Syam, Syria sekarang, pakai onta. 16 tahun ikut perang, bukan perang agama, tapi perang antar kelompok. Nabi bertugas mengumpulkan anak panah. Nabi penuh masalah hidupnya, penuh tantangan hidupnya, tapi Nabi tidak pernah update status galau. Tidak pernah Nabi kedengaran pinjol. Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Tapi Nabi tidak pernah ada sejarah beliau banyak utangnya. Maka manusia paling mulia Rasulullah, tapi beliau penuh masalah hidupnya. Tapi beliau tidak pernah galau dan minta berhenti jadi Nabi. Semua kita pasti punya masalah. Mana ada tidak ada masalahnya? Ini bapak-bapak di atas sini, muka-muka masalah semua ini Pak. Pak Gubernur, apa masalahnya? Mensejahterakan rakyatnya. Pak Kapolda, apa masalahnya? Menjaga Kamtipmas. Adik-adik mahasiswa ribut, beliau yang terancam. Kapolda juga begitu, Pangdam juga begitu, Ustadz Dasat juga begitu. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Coba lihat, waktu mau mahasiswa, apa masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode.
Sudah 2 periode ditangkap KPK. Ya Pak, enggak ada orang, enggak ada masalahnya. Semua kita. Pak Zainul bintang 2, tentu mau bintang 3. Sudah bintang 3 pensiun. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Das Latif penuh masalah. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Ini Bu, amalkan ini Bu. Mau tidur baca ini, baru bangun baca ini. Lama-lama Ustadz, hatiku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Sudah, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua punya masalah Pak. Tidak ada orang. Coba lihat Ibu, istri cantik, bapak-bapak. Kalau istrimu cantik, bukan masalah. Masalah, digoda orang, bapak tidak tenang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih banyak lagi masalahnya. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri, masalah, dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja Dek, nanti saya menyusul. Sampai di gedung, mana kau Bang? Tidak jadi Dek, saya mencret. Tidak ada orang, tidak ada masalah aja Pak. Iya, semua kita punya masalah. Maka Nabi pun demikian. Berarti yang jadi masalah bukan masalah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Nabi ketika ada masalahnya, beliau pegang 2 resep. Adik-adikku tentara, adik-adikku polisi, ibu-ibuku sekalian, kalau ada masalahmu, ini pegang. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalah. Bupati, Pangdam, Kapolda, ada masalah, sabar. Masyarakat rewel, sabar. Istri rewel, sabar. Istri jelek, sabar. Kenapa jelek istriku Ustaz? Ya, takdirmu. Kenapa? Allah Maha tahu. Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Allah kasih yang terbaik. Kalau istri ngomel, sabar. Pak, kalau istri ngomel, jangan kaitkan dengan pangkat jabatan. Kalau dia panggil kita di depan anak buah seolah-olah tidak ada harga diri, sini Saud. Ingat, bawa sisi positif. Oh, dia lupa saya sekarang sudah kolonel. Oh, dia lupa saya letkol. Dia masih ingat saya masa-masa pacaran, dia seperti panggil anak-anak. Tenang. Dan ibu-ibu kalau ngomel Pak, 2 sebabnya. 1, tidak pernah dipuji. 2, jarang kasih hadiah. Ya tuh Ibu? Nah, kau dengar? Kau dengar itu? Itu Nabi bilang, perempuan kalau suka ngomel 2 penyebabnya. Suaminya jarang memuji dan tidak pernah kasih hadiah. Maka dalam perempuan, Pak, boleh suami bohong untuk menyenangkan hati istrinya. Boleh, halal. Wih, makin cantik kau sayang. Dan hebatnya itu biar dia tahu kita bohong, dia tidak marah. Ya tuh Ibu. Yang kedua, kasih hadiah. Anda pulang tugas, kasih hadiah. Dan hadiah paling dia senang, emas. Ya tuh Ibu. Tidak percaya, kau dengar dulu saya tanya. Ibu jawab ya. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang, yang penting ada kau dengar. Uangmu dia cari, bukan kamu. Yang jadi masalah, kita jarang puji, tidak pernah kasih hadiah. Lalu kita mau seperti Khadijah. Tidak mungkin. Nabi selalu puji istrinya. Saya kalau marah istri saya diam. Masih nggak marah, saya peluk. Jangan pakai akal Pak. Tersinggung kita kalau pakai akal Pak. Tanya saja. Diam. Diam saja. Kalau istri saya sudah mulai marah, saya buka baju saya. Baru saya peluk. Baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku. Mulai senyum itu. Masih ngomel, ku peluk tambah peras-peras, baru ku bilang, insaflah wahai manusia. Itu lagu. Ibu-ibu coba juga amalkan. Kalau suami ngomel, ibu nyanyi saja. Bila kamu. Senyum itu sudah. Cuma lagu-lagu begini sudah ditinggalkan ibu-ibu. Lagunya ibu-ibu sekarang Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Apa itu lagu? Sedih pula suaminya menyanyinya, putar ke kiri nona, putarlah. Apa kau dapat itu kiri kanan?
Itu saya heran biasa majelis taklim di depan kantor, bajunya jilbabnya sempit, bajunya sempit, bapak-bapak di belakang baris, ibu-ibu di depan, 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Paling dah hancur ini majelis taklim. Ibu, ya, ada masalah, sabar. Bagaimana reaksi sabar? Alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami ngomel, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi jangan juga kau lihat-lihat baru kau bilang inna lillahi wa inna. Ngamuk dia, Bu. Ya. Yang kedua, kata Allah, kalau ada masalahmu, sabar, sholat. Saya kasih contoh adik-adik prajurit, ya. Pak Pangdam ada ajudannya, ya toh? Ya. Coba kalau Pak Pangdam panggil ajudan, ajudan, itu biar lagi duduk, lompat, biar ada kacang di mulutnya, dia telan bulat-bulat itu. Siap, siap jenderal. Iya toh? Padahal ini beliau ada mutasinya, ada pensiunnya. Begitu takutnya kita. Siap. Ada kira-kira ajudannya Kapolda dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Padahal ini beliau jenderal, ada pensiunnya. Begitu takutnya itu pasukannya sama beliau. Ini aja manusia yang jenderalnya ada batasnya, kalian takut bilang tunggu. Kenapa ketika Allah panggil kalian, hayya 'alas shalah, prajurit, ada masalahmu, sini kamu, sini kau sholat. Tapi ajawan kita, tunggu. Komandanmu saja kau tidak berani bilang tunggu, masa Allah kau berani bilang tunggu? Hebatnya lagi, dari pagi kau suruh tunggu sampai isya kau tidak datang. Wajar, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun kau jadi prajurit, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa Tuhanmu kau suruh menunggu? Oke, saya kasih lagi contoh ya. Saya akrab dengan Pak Gubernur. Saya datang ke Sulawesi sini, Kalimantan sini. Sampai saya ke Palangkaraya. Saya telepon beliau, Pak Gub, ya Pak Ustadz, saya ada di Palangkaraya ini Pak Gub. Saya mau keliling-keliling cari KKSS, Kerukunan Sulawesi Selatan. Tapi tidak ada mobilku Pak Gub. Pak Gub bilang, waduh Ustadz, saya lagi di Jakarta ini Ustadz. Tapi tidak ada masalah Ustadz, tenang aja. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gub. Itu ada Ustadz Dasad di bandara. Tolong kau bawakan mobil, isi full tangkinya, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, ini sensitif sekali. Contoh aja ini, 30 menit kemudian datang ajudan gubernur. Pak Ustadz, ini ada kiriman mobil dari beliau, silakan digunakan selama Ustadz di Palangkaraya. Ini ada pembeli hadiah. Contoh. Nah, silakan ini Pak Ustadz. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada orang dari Makassar tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tidak pernah dilihat wajahnya. Landing Palangkaraya. Assalamualaikum Pak Gubernur. Boleh pinjam mobilnya Pak Gub? Siapa ditelepon Pak Gub? Kapolda. Tangkap itu, tukang tipu. Saya tidak tahu itu tiba-tiba mau pinjam mobil, pasti tukang tipu itu, tangkap itu. Begitu juga dalam hidup ini. Kita tidak pernah sholat saudaraku. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaanmu, ada masalah dalam rumah tanggamu, ada masalah dalam lingkungan kerja. Kau berdoa, ya Allah capek sudah hadapi hidup saya, capek saya ya Allah, sudah capek saya. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Tidak mungkin punya dunia kau miliki kalau yang punya dunia kau jauhi. Itulah contoh tadi. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Mulai takbir sudah tidak serius. Balik ke
Iya karena berdua ya Maliki sampai pantatnya pun digaru. Sholat kayak Allah. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz bolehkah saya tidak pakai BH sholat? Kenapa bisa ibu? Panas. Memang boleh, tapi bagaimana itu kalau kau ruku? Bu, sebagai pengurus Persid, ibu datang sama Panglima, tidak pakai itu. Kau menghadap, dia tempelin kau ibu Amalia. Hah, kurang ngajar ini. Allah kau hadapi, kau berpakaian seadanya. Padahal Quran surah Al-Jum'ah dia katakan, kau datang dengan berpakaian yang indah. Wajar. 30 tahun kita jadi prajurit, 20 tahun kita jadi polisi, selalu cari muka sama manusia untuk memperbaiki hidup. Ya wajar hidup kita susah. Cari muka, tidak usah nyogok. Adik-adikku polisi, para prajurit, tidak usah kau nyogok kalau mau dapat jabatan. Kau minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, kecil kekuatan manusia. Coba, tidak usah jawab. Jawab dalam hati. Ketika kalian mau sekolah, ketika kalian mau jabatan, ada tidak kamu pakai sebagai orang Islam, kamu bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Pernah tidak lakukan itu? Maka Allah tidak kasih. Yang kalian lakukan, siapa kita cari muka ini? Kopi cari muka sama Pak Pangdam. Biar Pangdam suka kamu, kalau istrinya tidak suka, tidak jalan urusanmu. Apalagi kalau beliau bilang, saya tidak suka itu anggotamu, matilah kau. Billahi taufiq wal hidayah, hancur. Makanya, daripada cari muka sama manusia, cari muka kepada Allah. Caranya, sholat paling gampang. Saya tidak tahu bacaan Ustaz. Semenjak saya jadi Islam, tidak pernah belajar agama. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Ambil kamu buku tuntunan sholat, baca itu, boleh. Ada ketua majelis ulama di sini, tanya beliau. Boleh Ustaz, boleh. Baca. Tidak saya tahu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Baca, pegang terus. Sami Allahu liman. Dia lihat anakmu. Jadikan pelajaran supaya anakmu mulai kasihannya bapak saya itu. Apalagi alasan? Ustadz, saya prajurit lagi tugas. Ada namanya salat khaf, salat dalam keadaan perang. Boleh. Misalnya kalian 10 orang. Bagaimana caranya? Salat jamaah. Yang 5 orang di depan, 5 orang belakang. Yang di depan dulu selesaikan 1 rakaat. Salat khaf namanya, salat perang. Selesaikan 1 rakaat depan, yang di belakang jaga senjata. Selesai yang di depan 1 rakaat, dia lagi yang jaga senjata, pegang senjata, yang di belakang selesaikan sholat. Itu pentingnya itu sholat. Ustadz, di tengah hutan Ustadz tidak ada air, tayamum. Tapi kita habis kencing Ustadz, pakai daun. Kenapa ibu yang sibuk? Bagaimana caranya? Kau dah kasih lihat ibu-ibu. Nah, saya kasih kau contoh ya. Misalnya kencing di tengah hutan, tidak ada air. Ambil daun 3 lembar. Cara gosoknya begini bos. Kau lihat baik-baik. Kenapa ini sibuk sekali? Cara gosoknya begini. Ambil daun pertama, gosok begini. Ambil lagi daun kedua, gosok lagi begini. Tadi dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Ambil lagi daun ketiga, bawa ke atas. Bersih. Dapat air tetap cuci. Kalau tidak, boleh langsung tayamum. Tapi cara gosoknya begitu tadi. Jangan begini. Tambah kotor. Apalagi alasanmu tidak mau sholat? Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Apalagi kalau yang pakai jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut ibu? Ada yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dia kasih bengkok sedikit di sini. Ada lagi kayak pohon-pohon di belakang. Ada juga kayak pita-pitanya di sini. Akhirnya jalannya begini dia jalan. Kata suaminya, kau pergi sholat. Kau sadar pak? Saya sadar, kau tidak lihat ini jilbabku. Lebih susah saya pakai jilbabku. Aji beleng-beleng. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Muhammad ada contoh teladan yang paling baik. Dan itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab itu artinya bergolong-golongan. Kenapa turun itu ayat?
Karena waktu itu Nabi perang Al-Ahzab melawan beberapa golongan. Golongan Yahudi, golongan musyrik, dan golongan munafik. Mereka lawan, maka Allah perintahkan untuk melawan mereka, teladani Nabi. Negara kita juga begini. Banyak orang-orang munafik. Pura-pura Islam, Islam pencitraan. Pura-pura wakil rakyat, tapi meras rakyat. Pura-pura jabatan, pejabat melayani masyarakat, tapi dia dilayani masyarakat. Maka cara menghadapi semua ini, belajar dari Nabi, pelajarin sisi kehidupan Rasul, bagaimana jadi pemimpin, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi pedagang, karena apapun dan siapapun kita ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kedatangannya semua. Kita berdoa mudah-mudahan kehadiran kita, apa yang kita dapatkan malam ini bisa kita amalkan kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kemakmuran dan keamanan negeri kita, terutamanya di Kalimantan Tengah ini. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami, terutama di provinsi ini. Ya Allah, tunjukkanlah mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.